Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fadila dengan NIM 20 30 11 11 48 dari lokal PGMI 3D akan mempresentasikan materi tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus dan asesmen. Poin yang pertama yaitu pengertian identifikasi anak berkebutuhan khusus. Istilah identifikasi secara harfiah dapat diartikan sebagai menemukan atau menemukenali. Istilah identifikasi anak berkebutuhan khusus dimaksudkan sebagai usaha seseorang, orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Setelah dilakukannya identifikasi, dapat diketahui kondisi seseorang, apakah pertumbuhan dan perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan atau tidak. Bila mengalami kelainan atau penyimpangan, dapat dilakukan pula apakah anak tergolong tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan sebagainya. Kegiatan identifikasi sifatnya masih sederhana dan tujuannya lebih ditekankan pada menemukan secara kasar apakah seorang anak tergolong anak berkebutuhan khusus atau tidak. Poin yang kedua yaitu tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan identifikasi anak berkebutuhan khusus dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu 1. Penjaringan. Penjaringan dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak berkebutuhan khusus. Pada tahap ini, identifikasi berfungsi menandai anak-anak mana yang menunjukkan gejala-gejala tertentu, kemudian menyimpulkan anak-anak mana yang mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu sehingga tergolong anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu pengalih tanganan. Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan pada tahap penjaringan, selanjutnya anak-anak dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Pertama yaitu ada anak yang perlu dirujuk ke ahli lain atau tenaga profesional dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam bentuk layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, ada anak yang perlu dikonsultasikan keahlian lain terlebih dahulu seperti psikolog, dokter, dan sebagainya. Kemudian ditangani oleh guru. Proses perujukan anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi masalah anak yang bersangkutan disebut proses pengalih tanganan atau referral. Bantuan ke tenaga lain yang ada seperti guru pendidikan khusus atau guru PLB atau konselor. Yang ketiga yaitu klasifikasi. Pada tahap klasifikasi, kegiatan identifikasi bertujuan untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan pendidikan khusus. Yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi. Yang terakhir yaitu pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Apakah dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau berarti, maka poin yang ketiga yaitu sasaran identifikasi. Secara umum, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah seluruh anak usia prasekolah dan usia sekolah dasar. Sedangkan secara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus antara lain 1. Anak yang sudah bersekolah di sekolah reguler. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan paduan identifikasi sederhana melakukan penjaringan terhadap seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut untuk menemukan anak-anak yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua yaitu anak yang baru masuk di sekolah reguler.
Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan paduan identifikasi sederhana, melakukan penjaringan terhadap seluruh murid baru atau peserta didik baru untuk menemukan apakah di antara mereka terdapat anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang terakhir yaitu anak yang belum atau tidak sekolah. Guru kelas atau tim khusus yang ditugasi sekolah dengan menggunakan panduan identifikasi sederhana dan bekerja sama dengan kepala desa atau kelurahan atau ketua RW dan RT setempat melakukan pendataan anak berkebutuhan khusus usia sekolah di lingkungan setempat yang belum bersekolah. Poin selanjutnya yaitu petugas identifikasi. Untuk mengidentifikasi seorang anak apakah tergolong anak berkebutuhan khusus atau tidak dapat dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran atau guru BK, guru pendidikan khusus, orang tua anak, dan atau tenaga profesional yang terkait. Selanjutnya pengertian asesmen. Lernel Muriono 2001 mengemukakan bahwa asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan individu tersebut. Selanjutnya, Ainslow menjelaskan bahwa asesmen dilakukan berkenaan dengan pemberian informasi kepada sejawat atau teman guru, pencatatan pekerja yang telah dilakukan oleh anak didik, pemberian bantuan pada guru untuk merencanakan pembelajaran pada anak, pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan pada anak, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, psikolog, dan para ahli lain yang membutuhkan informasi tersebut. Jadi, asesmen anak berkebutuhan khusus adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi dan karakteristik kelainan, kelebihan, dan kelemahan sebagai dasar dalam penyusunan program pembelajaran dan program kebutuhan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak. Identifikasi dan asesmen merupakan tahapan atau rangkaian kegiatan dari suatu proses pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Identifikasi sering disebut sebagai kegiatan penjaringan, sedangkan asesmen disebut dengan penyaringan atau Direktorat PSLB 2000. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus. Menurut Zainal Alimin, tujuan asesmen adalah 1. Untuk mengetahui kemampuan anak, 2. Untuk mengetahui hambatan belajar anak, 3. Untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, dan 4. Untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Dan tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Poin selanjutnya yaitu sasaran dan strategi. Yang pertama yaitu sasaran. Sasaran asesmen adalah semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu strategi, yang termasuk strategi yaitu 1. Menetapkan jenis asesmen yang akan dilakukan, 2. Memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang tepat, 3. Melakukan asesmen sesuai dengan panduan yang dipersyaratkan, 4. Melakukan tabulasi, klasifikasi, dan analisis hasil asesmen, 5. Melakukan case conference terhadap temuan dan hasil analisis tersebut untuk menentukan baseline dan penetapan perencanaan pembelajaran atau program pengembangan intervensi yang akan dilakukan. Yang terakhir yaitu mendokumentasikan semua data, hasil asesmen, dan kesepakatan hasil case conference. Poin yang terakhir yaitu jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Yang pertama yaitu asesmen akademik. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK dalam bidang akademik. Bagi PDBK pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDBK pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang akan diajarkan pada sekolah tersebut. Yang kedua yaitu asesmen non-akademik atau kekhususan.
Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disandangkannya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Yang terakhir yaitu asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau perkembangan adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat baik dalam penyusunan perencanaan pembelajaran atau akademik maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Mungkin hanya sekian presentasi saya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.